Dalam pidatonya memperingati Hari Buruh, Presiden Prabowo Subianto menyoroti soal potongan komisi yang selama ini dikeluhkan para pengemudi ojek online. Presiden menolak skema setoran yang selama ini diterapkan perusahaan aplikator. Tiga warga negara Indonesia ditangkap kepolisian Arab Saudi di Mekah terkait dugaan praktik haji ilegal. Kementerian Haji dan Umroh bersama Polri akan mengawal proses hukum 3 WNI yang ditangkap kepolisian Arab Saudi. Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis video yang menunjukkan aksi tersangka penembakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum ditangkap. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Maido Pelfrina. Saudara, informasi pertama di Kompas Petang hari ini, seorang pekerja bangunan ditemukan tewas di lantai 2 diduga karena tersengat listrik di Kota Bogor, Jawa Barat. Jasad pekerja bangunan dievakuasi lantai 2 sebuah rumah di kawasan Tanah Sereal Bogor. Korban diduga tersengat listrik saat sedang memotong besi saat renovasi sebuah rumah. Jasad korban langsung dibawa tim Inafis Polresta Bogor ke RSUD Kota Bogor untuk dilakukan visum. Saya mau ngiling cabai, soalnya colokan yang kulkas itu nyala, sama colokan yang di kamar itu nyala. Lah, lampu kan mati, kirain dikurangin tegangan biar enggak mati naik turun. Nah, giliran saya nyolokin yang di dapur, oh ini mati. Nah, saya akhirnya saya panggil dia nggak nyaut. Nah, giliran saya ngecek, dia udah tersungkur. Kondisinya udah sadar? Iya, udah kaku. Lah, akhirnya saya panggil. Saudara, libur panjang Hari Buruh, arus lalu lintas di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat macet panjang. Dari pantauan udara, kemacetan terjadi mulai dari pintu keluar tol Ciawi menuju Simpang Gadok ke arah Puncak. Untuk mengurai terjadinya kepadatan kendaraan, polisi memberlakukan sistem one way atau satu arah ke Puncak yang dilakukan secara situasional. Arus lalu lintas tol Cikampek dan tol MBZ juga terpantau padat oleh kendaraan dari arah Jakarta tujuan Bandung, Jawa Barat. Kepadatan di jalan tol Cikampek dan MBZ terjadi salah satunya di kilometer 48 yang menjadi pertemuan arus lalu lintas dari tol Cikampek dan tol MBZ. Kepadatan juga terjadi di rest area kilometer 57 karena banyaknya kendaraan yang akan beristirahat. Meski cukup padat, namun belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Ke berita lainnya, saudara, demo memperingati Hari Buruh atau May Day 2026 dilakukan sejumlah buruh dari berbagai aliansi di depan gedung DPR. Masa aksi terdiri dari beberapa gabungan aliansi, diantaranya Konfederasi Muda Berani Militan Migran Care, Advokasi Pendampingan Pekerja Migran, dan juga aliansi buruh lainnya.
Ada dua tuntutan utama dalam aksi hari ini, yakni mendesak DPR RI segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan baru serta menolak praktik outsourcing serta upah murah. Perwakilan buruh dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat Gebrak bertemu dengan pimpinan DPR RI Jumat pagi. Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Sunarno, menyampaikan beberapa tuntutan buruh, diantaranya meminta DPR dan pemerintah melibatkan serikat buruh dalam pembahasan undang-undang ketenagakerjaan baru yang pro terhadap buruh. Baik di industri manufaktur dan dampak kepada hak-hak yang diterima oleh kawan-kawan buruh. Wakil Ketua DPR RI menjanjikan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru akan rampung tahun ini dan melibatkan serikat buruh dalam pembahasan. Sementara dalam acara peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo yang menemui para buruh mengambil sikap tegas terkait beban potongan komisi yang selama ini dikeluhkan para pengemudi ojek daring. Secara terbuka, Prabowo menolak skema setoran 20% yang diterapkan perusahaan aplikator. Menurut Presiden, tidak adil jika para ojol yang sudah bekerja keras di lapangan justru harus memberikan porsi keuntungan yang besar kepada pemilik aplikasi. Prabowo lalu memperingatkan perusahaan-perusahaan teknologi yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintah. Ojol, aplikator perusahaan minta disetor 20%. Gimana ojol? Setuju 20%? Bagaimana 15%? 10. Kalian minta 10%? Ya. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Enak aja. Lo yang keringat, dia yang dapat duit. Sorry aja. Kalau nggak mau ikut kita, nggak usah berusaha di Indonesia. Memperingati Hari Buruh Internasional, massa dari Serikat Buruh Jawa Tengah mulai berkumpul di Kota Semarang untuk berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional ini, buruh membawa sejumlah tuntutan, di antaranya peningkatan upah minimum, penghapusan sistem outsourcing, serta perlindungan yang lebih baik bagi pekerja. Kita pantau aksi unjuk rasa buruh di sejumlah daerah. Saudara, ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juga juru kamera Yogi Syahrevi di Jakarta, serta ada Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir di Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Fedriska terlebih dahulu. Bagaimana jalannya aksi demo di sana? Apakah benar ada sejumlah aliansi mahasiswa yang akan ikut bergabung dalam demo? Ya, selamat petang Maidop. Untuk perayaan ataupun peringatan Hari Buruh Sedunia di depan gedung DPR pada sore hari ini berjalan sangat lancar, berjalan dengan damai, begitu tidak ada kerusuhan ataupun gesekan yang terjadi ketika masa aksi menyampaikan orasi. Dan kemudian memang dukungan ataupun banyak juga pihak yang membersamai perjuangan buruh pada hari ini, di mana diantara ini adalah ada juga tadi baru saja tiba sekitar 20 atau 30 menit lalu ini aliansi mahasiswa BEM UI, kemudian ada juga beberapa mahasiswa lain, kemudian ada dari GMNI juga, kemudian tidak hanya masa aksi dari
semangat yang diberikan oleh musisi yang hari ini juga melaksanakan panggung hiburan begitu di depan gedung DPR. Pihak yang kemudian membersamai perjuangan buruh pada hari ini. Tadi masa aksi ini tiba di gedung pada tampaknya mulai sore, semakin sore ini mulai dituntut oleh masa aksi yang pada hari ini di depan gedung DPR adalah terkait dengan kesejahteraan buruh, terkait dengan sistem outsourcing dan juga meninjau kembali terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi itu secara garis besar yang disampaikan oleh buruh. Oke, dari depan gedung DPR kita akan beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Alfian, bagaimana jalannya aksi buruh di sana? Apa saja tuntutan yang disampaikan oleh massa buruh? Ya, Maidov, hingga saat ini lebih dari sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, ini proses audiensi dan juga orasi masih berlangsung di peringatan Hari Buruh di Surabaya, Jawa Timur yang dipusatkan di depan kantor Gubernur Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan Kota Surabaya. Tadi masa sempat long march begitu dari Jalan Bubutan Surabaya, itu titik kumpul pertama menuju tempat acara hari ini, tempat peringatan Hari Buruh yang berada di kantor Gubernuran Jawa Timur yang berada di Jalan Pahlawan. Juru kamera saya, Miss Baul Munir, akan menunjukkan pada Anda bagaimana situasi terkini di tempat orasi begitu yang ada di layar kaca Anda saat ini. Maidop dan juga saudara, merupakan proses audiensi dari massa buruh dari berbagai macam daerah di Jawa Timur, tidak hanya dari Surabaya tapi juga dari Sidoarjo, Mojokerto, bahkan ada juga Tuban dan juga Probolinggo yang datang ke sini beraudiensi langsung dan ditemui langsung oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa dan juga wakilnya Emil Elistianto Dardak. Memang ada beberapa tuntutan utama dari massa buruh yang mengikuti demo peringatan Hari Buruh pada hari ini, yaitu reformasi sistem perpajakan dengan menghapus pajak atas THR, JHT, dan pensiun. Selain itu juga menghapus sistem outsourcing, ada juga untuk menuntut kesejahteraan lebih baik bagi kehidupan para buruh dengan menaikkan standarisasi upah minimum baik itu maupun kota maupun regional. Terdata yang informasi kami dapatkan ada 6.000 buruh yang tergabung dalam aksi kali ini dan rencananya aksi ini akan berlangsung hingga pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Maidov. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Alfian Rahman, dan juga sebelumnya ada Fedrizka Ananda dari depan gedung DPR. Terima kasih rekan-rekan. Informasi usai jeda saudara, seorang perempuan lansia menjadi korban perampokan sadis di rumahnya di Kota Pekanbaru, Riau. Tiga warga negara Indonesia ditangkap kepolisian Arab Saudi di Mekah terkait dugaan praktik haji ilegal. Kementerian Haji dan Umroh bersama Polri akan mengawal proses hukum 3 WNI yang ditangkap. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, seorang perempuan lansia menjadi korban perampokan sadis di rumahnya di Kota Pekanbaru, Riau. Dari rekaman CCTV, terlihat 2 wanita dan 2 pria awalnya masuk melalui pagar rumah korban. Begitu tiba di dalam rumah, korban sempat bersalaman dengan 2 pelaku wanita di ruang tamu. Tak berselang lama, seorang pelaku pria tiba-tiba memukul korban menggunakan balok besar hingga korban tewas. Sejumlah harta benda milik korban seperti handphone, uang tunai, dan perhiasan raib dicuri pelaku.
Usai kejadian, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi bilang penyebab kematian korban akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala. Hingga kini, pelaku masih dicari. Dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban ini adalah kekerasan oleh benda tumpul pada kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada kepala warga. Barang-barang hilang adalah beberapa perhiasan, uang tunai, dan handphone. Polisi dalam kasus ini juga telah melakukan olah TKP untuk mengejar pelaku. Sejumlah ruangan rumah korban diperiksa untuk mencari bukti-bukti tambahan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Kasus perawatan kecantikan ilegal yang dilakukan mantan finalis Putri Indonesia Riau 2024 Jenny Rahmadial Fitri menyebabkan sedikitnya 15 orang jadi korban. Menurut kuasa hukum, para korban mengalami cacat fisik di bagian wajah, bahkan ada yang mengalami cacat fisik permanen. Mereka mengaku tergiur melakukan bedah plastik kepada pelaku karena Jenny mengiming-imingi bedah kecantikan dengan harga diskon. Setelah melakukan bedah pada bagian bibir, alis, dan wajah, para korban justru mulai merasakan dampak yang menyebabkan kerusakan fisik. Kehancuran, melakukan tindakan operasi terhadap klien kami dengan modus memberikan iming-iming dan diskon yang besar di salah satu klinik kecantikan di Kota Pekanbaru. Kami mengalami cacat fisik permanen dan juga mental yang rusak sampai dengan saat ini. Nah, kami berharap yang namanya STR dan SIP, surat tanda registrasi dan juga surat izin praktek. Artinya apa? Dia melakukan tindakan medis terhadap klien kami itu tidak memiliki dasar yang jelas sebagai ahli medis. Gelar Putri Indonesia Riau 2024 sekejap dicabut akibat kasus malpraktek klinik kecantikan ilegal yang melibatkan Jenny Rahmadial Fitri, mantan finalis Putri Indonesia Riau 2024. Ada lebih dari 2 laporan korban yang mengaku mengalami infeksi hingga cacat fisik permanen di bagian wajah setelah mendapat apa yang disebut sebagai perawatan yang dikerjakan Jenny di klinik kecantikan miliknya di Pekanbaru, Riau. Padahal Jenny tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran kulit maupun kecantikan yang sah. Ada salah satu korban yang mengalami atau tindakan medis yang dilakukan atau tindakan operasi yang dilakukan di klinik kecantikan tersebut, yang itu mengakibatkan adanya suatu luka nanah, kemudian juga ada alis yang menjadi luka, kemudian juga ada rambut yang artinya tidak menumbuh rambut lagi, sehingga korban sempat melakukan operasi di daerah Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan tindakan ini tidak sedikit menghabiskan biaya. Nah, ini yang membuat korban akhirnya banyak yang mengalami kita katakan cacat permanen. Kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto menilai para korban percaya pada Jenny bukan karena harga yang ditawarkan murah, tetapi karena label tersangka adalah Putri Indonesia, sehingga membuat para korban percaya pada pelaku.
kemudian berupaya untuk mendapatkan predikat cantik atau kemudian tersimbolisasi sebagai cantik, itu sudah terpatron, Mbak. Jadi saat kemudian Putri Indonesia atau yang menjual itu sebagai salah satu produk kecantikan tanpa ada misalnya legitimasi secara kompetensi yang memadai, maka orang lebih cenderung percaya bahwa apa yang dikemas itu adalah sesuatu yang memang mudah untuk kemudian diterima dan bisa diaplikasikan kepada orang lainnya. Polisi kini telah memeriksa 7 saksi. Jenny telah membuka praktik secara mandiri di klinik sejak tahun 2019 hingga 2025. Sementara Yayasan Putri Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, Saudara, 3 warga negara Indonesia ditangkap kepolisian Arab Saudi di Mekah terkait dugaan praktik haji ilegal. Kementerian Haji dan Umroh bersama Polri akan mengawal proses hukum 3 WNI yang ditangkap kepolisian Arab Saudi. Kami lanjutkan Kompas Petang dengan informasi 3 warga negara Indonesia ditangkap kepolisian Arab Saudi di Mekah terkait praktik haji ilegal. Selain pelaku, sejumlah barang bukti juga disita, diantaranya sertifikat haji dan juga uang tunai. قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على 3 مقيمين من الجنسية. 3 WNI ditangkap kepolisian Arab Saudi di sebuah hotel di kota Mekah Selasa waktu setempat. Saat ditangkap, 2 pelaku menggunakan seragam petugas haji yang diduga palsu. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penipuan dan penggelapan terkait pelayanan haji ilegal. Pelaku diduga menyebarkan iklan layanan haji palsu di media sosial. Penangkapan dilakukan saat musim haji di mana Arab Saudi tengah memperketat patroli di kota suci. Merespons kasus penangkapan 3 WNI di Mekah soal praktik haji ilegal, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan hasil penyelidikan awal ditemukan sejumlah barang bukti seperti uang, perangkat komputer, dan kartu haji yang diduga palsu. 2 dari 3 terduga pelaku bahkan diketahui menggunakan atribut petugas haji Indonesia saat penangkapan. Saat ini, KJRI Jeddah tengah melakukan verifikasi identitas serta berkoordinasi dengan otoritas tempat untuk mengawal proses hukum. Pemerintah juga mengimbau WNI agar mematuhi aturan haji resmi dan tidak tergiur tawaran haji ilegal yang beredar di media sosial. Penyebaran iklan layanan haji palsu di media sosial. Berdasarkan informasi awal, aparat keamanan Arab Saudi juga menemukan sejumlah barang bukti antara lain uang, perangkat komputer, serta kartu haji yang diduga palsu. 2 dari 3 orang tersebut dilaporkan menggunakan atribut petugas haji Indonesia saat penangkapan. Saat ini KJRI Jeddah tengah melakukan verifikasi identitas para pelaku berkoordinasi dengan otoritas tempat guna mengawal proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh bersama Polri akan mengawal proses hukum 3 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh kepolisian Arab Saudi atas dugaan penipuan pelayanan haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simajuntak mengatakan Kemenhaj didampingi Polri dan KJRI Jeddah akan melakukan koordinasi dengan kepolisian Arab Saudi untuk berbicara dengan kepolisian Arab Saudi terkait 3 WNI. Wakapolri menyebut tugas negara untuk memberikan pendampingan hukum. Nah, mereka melakukan tindak pidana tersebut kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian Arab Saudi dan tentu itu membutuhkan pendampingan dari kepolisian kita di Indonesia. Tadi kami bersepakat kami akan meminta tambahan personil keterlibatan kepolisian Republik Indonesia secara teknis
di Saudi Arabia untuk bicara lebih banyak dengan kepolisian Saudi Arabia terkait dengan pengaturan dan tata kelola haji di sana. Ada juga kejadian warga negara Indonesia tadi yang boleh sampaikan 3 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Arab Saudi. Sama halnya terkait menyangkut masalah tidak pidana penipuan, tapi lokus dan tempusnya berada di luar negeri. Oleh karenanya kepolisian nanti berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan kemudian dengan KBRI yang ada di Arab Saudi untuk mencoba untuk mengkomunikasikan biar bagaimanapun warga negara Indonesia yang berhadapan dengan hukum di negara lain, kewajiban negara adalah juga memberikan bantuan hukum. Lalu bagaimana proses hukum yang menjerat 3 WNI di Arab Saudi atas tuduhan praktik haji ilegal? Kita bahas bersama Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Bang Dhanil, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam. Bang Dhanil, sebenarnya penipuan apa sih yang dilakukan oleh para pelaku ini? Modusnya apa? Ini status quo, Mbak. Ini praktek lama yang berpuluh-puluh tahun itu existing. Dan hari ini memang kami berkomitmen untuk melakukan pembersihan secara maksimal terkait dengan praktek-praktek penipuan, terutama praktek haji ilegal. Nah, oleh sebab itu di dalam negeri kami membentuk Satgas Haji Ilegal namanya. Satgas ini terdiri dari Kementerian Haji dan Umroh, kemudian Kementerian IMIPAS atau Imigrasi Pemasyarakatan, dan juga kepolisian. Jadi kita melakukan tindakan pencegahan dan penindakan hukum sejak dini dari dalam negeri. Sampai dengan hari ini ada 108 kasus yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian untuk melakukan tindakan hukum dengan sesegera mungkin. Sudah ada puluhan dilakukan pencegahan untuk berangkat ke Saudi Arabia atau ke Tanah Haram tanpa visa haji legal. Nah, kemudian kedua, Kementerian Haji dan Umroh juga dengan Kementerian Luar Negeri juga berkoordinasi dengan otoritas Kerajaan Saudi Arabia untuk melakukan tindakan-tindakan tegas karena ini terkait dengan tata kelola nanti di Saudi Arabia dan modusnya bermacam-macam. Nah, oleh sebab itulah nanti pihak kepolisian melalui Satgas Haji Ilegal ini juga berkoordinasi dengan otoritas kepolisian Saudi Arabia untuk secara masif melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap mereka-mereka yang masih berani melakukan praktek-praktek penipuan, haji ilegal dan sebagainya. Nah, ini biasanya mereka berkedok petugas haji, berkedok KBIH atau KBIAHU, juga berkedok travel dan sebagainya. Di iklan sosial media itu banyak sekali, Mbak. Karena mereka menggunakan sosial media atas nama haji tanpa antrian, selalu begitu. Haji tanpa antrian, pakai visa dakhili namanya, visa umroh lah, visa ziarah dan macam-macam. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk jangan terjebak dengan bujuk rayu iklan-iklan di sosial media atau di platform manapun untuk ikut haji-haji yang di luar haji resmi yang memang menggunakan visa haji yang legal. Bang Dhanil, tapi apa sebenarnya pertimbangan Kemenhaj sampai juga harus melakukan pendampingan terhadap para pelaku WNI ini? Ya, kan kewajiban dari negara apapun itu pada prinsipnya harus mendampingi. Memang didampingi oleh Kemenhaj dan Kementerian Luar Negeri terkait dengan hak-hak hukum mereka. Tetapi yang jelas kami terus mendorong dan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk melakukan pencegahan supaya tidak ada yang melakukan hal-hal seperti ini. Tapi kalau kemudian tetap ada yang melakukan, tentu kemudian kita mendorong penindakan hukum, tapi di satu sisi juga kita harus memastikan hak-hak hukum dari warga negara tersebut itu juga terlindungi, Mbak. Oke, nah Bang Dhanil, tapi sebenarnya siapa yang paling dirugikan dari praktek yang kalau tadi Anda bilang sudah berlangsung lama? Jamaah, tentu adalah jamaah. Nah, kami berulang kali
memastikan harus semua pihak, terutama mereka-mereka yang sudah puluhan tahun melakukan praktek-praktek ini, di era Presiden Prabowo, kami ingin pastikan hal-hal ini akan kami bersihkan semaksimal mungkin. Kami mau menghentikan perilaku melakukan agama sebagai komoditas. Mereka mengkomodifikasi praktek-praktek agama untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan kelompok, dan ini harus dihentikan. Nah, mereka seringkali berkedok orang-orang yang sebagai pelaku haji badal misalnya, pengganti Mbak, kemudian nanti ada dari pihak-pihak bimbingan dan sebagainya. Nah Bang Dhanil, kalau misalnya ini sudah berlangsung selama puluhan tahun, artinya kan ada celahnya. Mana celah regulasi yang akan ditertibkan oleh kementerian? Ini terkait dengan komitmen pemerintah. Kami dengan tegas akan melakukan pembersihan secara maksimal. Nah, biasanya celah-celahnya itu melalui pintu masuk kita di bandara melalui imigrasi. Nah, oleh sebab itulah kami sudah akan mengeluarkan SKB, Mbak, surat keputusan bersama antara Kementerian Haji dan Umroh, Kepolisian RI dengan Kementerian Imigrasi. Selama musim haji, kita akan melakukan razia dan pencegahan terhadap mereka-mereka yang berangkat ke Saudi Arabia tapi tidak menggunakan visa haji. Jadi secara tegas nanti pihak imigrasi dan kepolisian harus kemudian mencegah pintu masuk itu. Itu yang celah pertama, Mbak, selama ini. Kemudian celah yang kedua kan ini masalah antrian haji kita kan memang masih panjang. Nah, ini yang menjadi concern dari Presiden Prabowo, minta supaya kita memperpendek dan mencari formulasi supaya memperpendek antrian haji kita yang tadinya 49 tahun, sekarang sudah 26 tahun. Tapi Presiden menginginkan agar lebih pendek lagi. Nah, celah-celah ini itu digunakan oleh mereka-mereka yang memanfaatkan keterbatasan pengetahuan jamaah, itu kemudian mereka komersialisasi, mereka manipulasi dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita tutup semaksimal mungkin. Nah Bang Dhanil, tapi sebenarnya target penipuan ini warga negara Indonesia yang memang ada di Indonesia atau WNI yang ada di Arab Saudi? Dua-duanya, Mbak. Jadi mereka yang di Indonesia itu menjadi target supaya menjadi jamaah haji ilegal, tadi saya sebutkan, tanpa menggunakan visa haji, tapi menggunakan visa macam-macam. Dan itu di sosial media banyak sekali iklannya, dan kami sekarang menghimpun itu kemudian akan ditindak oleh pihak kepolisian, termasuk nanti kami bicara dengan Komdiji untuk menertibkan iklan-iklan ilegal yang ingin menjerat jamaah kita di dalam negeri supaya berangkat menjadi haji ilegal tadi, yaitu haji tanpa visa haji. Yang kedua, mereka-mereka yang sudah di Saudi Arabia, Mbak, target mereka adalah praktek badal. Jadi kan ada kepercayaan dari jamaah-jamaah kita untuk membadalkan haji orang tuanya yang sudah meninggal misalnya, atau membadalkan haji orang tua mereka yang memiliki keterbatasan sehingga gagal naik haji. Nah, praktek-praktek badal itu dikomersialisasikan dengan harga yang tidak masuk akal sebenarnya, karena pada prinsipnya itu sudah diatur oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Tambah lagi di Kementerian Haji dan Umroh, praktek badal itu difasilitasi tapi tidak dikomersialisasikan. Oke. Wakil Menteri Haji dan Umroh Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sesalu Bang Dhanil. Terima kasih. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, 4 orang meninggal usai mobil rombongan keluarga calon haji asal Grobogan tertabrak kereta Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya di pelintasan Desa Tuko, Grobogan. Kami juga menyoroti Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang merilis video aksi yang menunjukkan tersangka penembakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum ditangkap.
Saudara, kecelakaan tragis terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Seorang siswa sekolah dasar meninggal dunia setelah ditabrak sebuah mobil yang hilang kendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Melaporkan telah terjadi kecelakaan mobil menabrak anak sekolah di SD Negeri Sukaratu 5. Video amatir warga merekam detik-detik setelah sebuah mobil menabrak sejumlah siswa di depan SD Negeri Sukaratu 5, Kabupaten Pandeglang, Banten. 9 orang menjadi korban, 1 siswa tewas, sementara 6 siswa lainnya luka-luka. Sementara 2 orang lainnya yaitu mengalami luka ringan dan kritis. Menurut saksi, pengemudi merupakan seorang kepala dinas di lingkungan Pemkab Pandeglang yang diduga dalam kondisi sakit saat mengemudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Melaporkan telah terjadi kecelakaan mobil menabrak anak sekolah di SD. Kalau jumlah sementara ya, yang sudah dibawa ke rumah sakit Cikoneng itu ada 7 orang. Jadi siswa 6, kalau misalnya saya punya datanya siswa 6 ya, 1 pedagang di sini, 1 lagi ada yang kerja di SRL, itu sales. Kepala dinas informasinya, dan tadi bisa dilihat sama rekan-rekan wartawan, fotonya juga ya, mungkin rekan motor udah tahu ya. Jadi itu kepala dinas, posisi dia masih memakai infus Pak, infus ya, memakai infus. Dia lagi sakit, menurut keterangan dia katanya punya penyakit diabetes. Sorotan lain, saudara, dari hasil pemeriksaan polisi kepada sopir taksi online yang mogok di perlintasan KRL di Bekasi Timur, sang sopir mengaku baru bekerja selama 3 hari. Sementara itu, usai tragedi, PT KAI memasang palang pintu sementara di perlintasan sebidang Ampera, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah memeriksa sopir taksi online yang mogok di perlintasan kereta rel listrik di Bekasi Timur Senin 27 April lalu. Dari hasil pemeriksaan, sang sopir mengaku baru bekerja selama 3 hari. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang, pengemudi taksi online tersebut sudah mengikuti pelatihan selama 1 hari. Pelatihan tersebut mencakup pengenalan dasar seperti cara menyalakan dan mematikan mesin, serta cara parkir dan menggunakan lampu sen. Hasil keterangan driver ataupun supir taksi online yang sudah dimintain keterangan bahwa yang bersangkutan baru bekerja itu semenjak tanggal 25 April 2026. Jadi baru beberapa hari setelah kejadian dan melakukan pelatihan selama 1 hari. Jadi terkait tentang bagaimana mengendarai, cara menghidupkan kendaraan tersebut, ini baru pengenalan dasar itu dilakukan 1 hari. Polisi juga tengah memeriksa 7 saksi, termasuk masinis kereta api Argo Bromo, komuter lain, serta petugas sinyal. Pemeriksaan dilakukan di kantor Pusdal OP PT KAI di Manggarai, Jakarta Selatan. Kasus ini ditangani Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya. Usai tragedi yang terjadi, PT KAI memasang palang pintu sementara di perlintasan sebidang Ampera, Kota Bekasi, Jawa Barat. Personil di Sub Kota Bekasi kini dikerahkan untuk menjaga perlintasan. Pengaturan lalu lintas di perlintasan sebidang ini dijaga di Sub selama 17 jam, mulai pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam. Selain itu, Pemkot akan memasang alarm sebagai tanda peringatan kereta akan melintas. Jadi setiap hari ditugaskan 4 di luar petugas yang berada di sisi jalan. Jadi 2 orang di sisi rel dan 2 orang di sisi jalan. Di luar dari petugas-petugas yang kita tempatkan di ruas-ruas jalan di Ampera dan di ruas Juanda. Setiap hari dari pukul 05.00 sampai dengan 22.00 sampai dengan perjalanan kereta terakhir. Sebelumnya Senin malam lalu sebuah taksi tertemper kereta komuter lain di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur. Peristiwa ini berimbas pada kecelakaan kereta komuter lain dengan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang berada di jalur lain. Akibat peristiwa itu, 16 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Tim Liputan, Kompas TV. Masih dari kecelakaan kereta, saudara, mobil rombongan keluarga calon haji
asal Grobogan tertabrak kereta Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya di pelintasan Desa Tuko, Grobogan, Jawa Tengah. 4 penumpang meninggal dunia, 1 diantaranya masih berusia 3 tahun. Tabrakan terjadi di pelintasan tanpa palang pintu, Desa Tuko, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. 4 dari 9 penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian. Salah satu korban meninggal adalah balita berusia 3 tahun. Sementara 2 penumpang lain mengalami luka ringan. Polisi bilang kecelakaan terjadi karena kondisi berkabut tebal sehingga jarak pandang sopir mobil terbatas. Saat akan melintas di pelintasan kereta api tanpa palang pintu, sopir tak melihat jika ada kereta api dari arah barat karena tertutup kabut. Pada pukul 02.52 untuk KBM Avanza berjalan dari arah selatan ke utara dengan berpenumpang 9 orang, sedangkan bersamaan dari arah barat ke timur berjalan KA Argo Bromo Anggrek dari arah barat ke timur. Saat itu terjadi kabut sehingga untuk jarak pandang terbatas hanya mencapai 10 meter. Akibat peristiwa itu, Pak? Jadi akibat peristiwa tersebut untuk korban meninggal dunia 4 orang dan 2 luka ringan. Yang saat ini yang luka ringan berada di Rumah Sakit RSUD Kabupaten Grobogan. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dalam kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya di pelintasan Desa Tuko, Grobogan, Jawa Tengah. Informasi terbarunya kita tanyakan kepada Kasat Lantas Polres Grobogan, AKP Kumala Enggar Anjarani. Selamat petang, Pak Kasat dengan Maidop. Ibu Kasat, mohon maaf. Selamat, Bu Kasat. Selamat petang, Mbak. Iya, Ibu Kasat, olah TKP sudah dilakukan di lokasi kecelakaan. Apa hasilnya? Betul sekali, terkait olah TKP yang telah dilaksanakan. Jadi memang betul telah terjadi kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang masuk dusun Sugihan, Desa Tuko, Kecamatan Pulo Kulon, Kabupaten Grobogan, yang mana untuk KBM Toyota Avanza Nopol H1060ZP berjalan dari arah selatan ke utara dan bersamaan dengan hal tersebut dari arah barat ke timur melintas KA Argo Bromo Anggrek tujuan Jakarta Surabaya, yang mana terjadi kecelakaan, kemudian KBM Toyota Avanza tersebut terpental sejauh 10 meter, kemudian menabrak tiang wifi dan juga jatuh ke sawah sebelah selatan. Itu dibuktikan dari titik tabrak di sekitar lokasi. Dari rangkaian olah TKP, apakah ditemukan ada unsur pidana dalam peristiwa ini, Bu? Sampai dengan saat ini untuk penyidik belum menemukan unsur pidana di sekitar lokasi. Oke, sejauh ini belum ada unsur pidana. Lalu untuk korban sendiri, ada 9 korban, 4 meninggal dunia. Berapa korban yang masih dirawat dan bagaimana kondisinya saat ini, Bu? Baik, menyampaikan update untuk korban, yaitu 4 meninggal dunia, kemudian alhamdulillah untuk 4 sudah rawat jalan dan 1 dirujuk ke Rumah Sakit Sultan Agung Semarang. Oke, Ibu, kecelakaan terjadi di pelintasan Desa Tuko. Sebenarnya boleh tolong gambarkan kepada kami bagaimana kondisi di pelintasan, karena kan sopir mengaku kalau saat kejadian tidak bisa melihat kereta yang melintas karena tertutup kabut. Bagaimana kondisi pelintasan? Apakah ada suara-suara yang bisa terdengar? Suara-suara peringatan seperti itu? Ya, untuk berdasarkan keterangan saksi, karena kejadian itu terjadi pada pukul 2:52 dini hari. Untuk kondisi di sekitar lokasi itu berkabut dan jarak pandang terbatas,
kurang lebih 10 meter, sehingga seperti yang disampaikan oleh reporter, yaitu yang bersangkutan, yaitu pengemudi KBM Toyota Avanza, memang tidak melihat dalam hal ini kereta datang dari arah barat. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Kasat Lantas Polres Grobogan, AKP Kumala Enggar Anjarani. Sehat selalu, Ibu. Terima kasih, sehat selalu. Saudara, Kompas Petang akan kembali dengan informasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis video yang menunjukkan aksi tersangka penembakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum ditangkap. Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis video yang menunjukkan aksi tersangka penembakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum ditangkap. Video yang dirilis memperlihatkan Cole Allen menerobos pos pemeriksaan keamanan di luar aula perjamuan yang menjadi tempat penyelenggaraan makan malam. Rekaman menunjukkan Allen yang mengenakan mantel hitam keluar dari pintu dan menerobos pos pemeriksaan keamanan yang sedang dibongkar. Anggota Dinas Rahasia Amerika Serikat terlihat sempat meletuskan senjata ke tersangka dan membuat anggota lain yang berjaga ikut menodongkan senjata ke arah pelaku yang berlari. Video yang dirilis juga merekam peristiwa sehari sebelum penembakan terjadi. Tersangka Allen pada 24 April lalu terlihat memeriksa hotel, berjalan ke pusat kebugaran tempat ia berbicara dengan seorang anggota staf dan berjalan ke pusat kebugaran hotel. Tersangka, pelaku sendiri, diketahui sebagai guru berusia 31 tahun dari California dan selama ini dikenal tidak memiliki catatan kriminal. Dalam peristiwa penembakan terhadap Trump, Departemen Kehakiman menyebut aksi pelaku sebagai upaya pembunuhan terhadap Presiden Donald Trump dan mengatakan tersangka pelaku bermaksud untuk menjatuhkan sebanyak mungkin pejabat kabinet berpangkat tinggi. Tersangka pelaku menghadapi 3 dakwaan federal, yaitu percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat, pengangkutan senjata api antar negara bagian, dan penembakan senjata api dalam aksi kekerasan. I yield to the ranking member for any questions he may have. Thank you, Mr. Hurt, for their service. Menteri Urusan Perang AS Pete Hegseth dicecar habis-habisan di hadapan Kongres yang meminta pertanggungjawaban soal perang di Iran. Selama berjam-jam sesi public questioning bersama Ketua Kepala Staf Gabungan dan Kane, Hegseth menghadapi pertanyaan tentang tujuan jangka panjang dan timeline perang di Iran, termasuk pertanyaan tajam tentang apa yang harus dibayar rumah tangga Amerika akibat dampak ekonomi dari perang dengan Iran. Hegseth juga didesak untuk menjelaskan soal pemecatan perwira tertinggi Angkatan Darat, Jenderal Randy George. How is this war going? Do you think we're winning? Militarily on the battlefield, it's been an astounding military success. No, but are we winning the war? Absolutely. Okay, so do you call Iran closing the Strait of Hormuz winning? Well, I would say the blockade that we hold that doesn't allow anything to come in or out of Iranian ports. Okay. Do you know how much it will cost Americans in terms of their increased cost in gas and food over the next year because of the Iran war? I would simply ask you what the cost is of an Iranian nuclear bomb. I'm going to give you that opportunity. I would simply ask you what you're playing gotcha questions sir, about no, domestic things. I'm not. You're saying it's a gotcha question to ask what it's going to be. Let me holding that straight at issue with nuclear weapons. It's $631 billion, which means it's an increase of $5,000
a year for American households. General George, let's talk about a guy who's a patriot. Somebody who every single person here in this dais and down there in that audience and out there in this world has huge admiration for. Why did he get fired? My impression is you thanked him by a text or a phone call. You didn't even do it to his face. Rekaman video menunjukkan ledakan dahsyat di Lebanon Selatan ketika pasukan Israel menghancurkan terowongan bawah tanah yang terkait Hizbullah. Gambar yang dirilis militer Israel ini memperlihatkan ledakan di Mosrat Biot El Sayed di distrik Tyre, diikuti asap tebal yang membumbung dari tanah. Tanggal pasti pengambilan gambar tidak dapat diverifikasi secara independen saat dipublikasi. Pemerintahan Donald Trump terus disorot usai perang dengan Iran tak kunjung selesai. Di dalam negeri, Kongres AS menyoroti soal anggaran untuk melanjutkan perang. Apakah perang AS dengan Iran akan terhenti karena tekanan dalam negeri? Bagaimana Trump akan mengakhiri perang dengan Iran? Apakah kasus penembakan Trump bagian dari upaya penolakan perang? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana dan peneliti Asian Middle East Center Pizarro Gozali. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Cindy, terima kasih. Bang Pizarro, kalau penolakan kritik dari dalam negeri Amerika Serikat kan sebenarnya kita sudah dengar dari beberapa waktu lalu. Tapi ketika lebih serius lagi, lebih tegas dari parlemen, apakah ini bakal dipertimbangkan, bakal didengar sama Trump? Iya, bahkan kalau kita lihat Cindy ya, desakan untuk menghentikan perang ataupun mengevaluasi perang itu tidak hanya datang dari Demokrat. Kita lihat bahkan sayup-sayup ada kritikan juga dari internal Partai Republik walaupun itu bukan dominan. Tapi menurut saya ini perlu kita highlight secara serius ya. Misalkan beberapa anggota senator yang mengatakan bahwa seharusnya Amerika Serikat tidak lagi memperpanjang perang tanpa persetujuan Kongres. Itu dikatakan oleh senator Partai Republik ya, John Curtis ya, ketika perdebatan mengenai apakah perang ini dilanjutkan atau tidak itu mengemuka. Kemudian juga lagi ada Brand Mess, yaitu anggota DPR Amerika Serikat yang mengatakan bahwa dia menghitung kalkulasi ekonomi yang akan ditanggung oleh Amerika Serikat ketika perang ini terus berlanjut seperti itu. Jadi menurut saya ada perdebatan yang sangat serius sekarang terjadi di internal Amerika Serikat terkait tentang kelanjutan perang. Tetapi Cindy, kita harus melihat ya, presiden-presiden dari pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya, seringkali mereka tetap melaksanakan perang, mereka tetap melakukan invasi, walaupun tenggat 60 hari di Kongres itu sudah lewat gitu. Misalkan Bill Clinton ya, dia melakukan serangan kepada Serbia, walaupun 60 hari tadi jatah Kongres itu kemudian itu juga ditabrak oleh dia. Dan dia berkelit bahwa dia tidak melakukan perang secara penuh di Serbia dalam isu Kosovo, tetapi hanya melakukan serangan secara terbatas. Begitu juga nanti deklarasi perang yang dilakukan oleh George Bush ya terhadap Irak ya, itu kan berlangsung 8 tahun dan tidak ada deklarasi perang yang diperbaharui oleh George Bush dan dia tetap melakukan invasi. Obama dalam serangan kepada Libya pun juga sama. Artinya kemungkinan walaupun nanti misalkan ya ada perdebatan yang sangat serius ya di internal Kongres untuk menghentikan perang, saya kira Donald Trump still masih akan terus berlangsung, masih akan terus dia langsungkan peperangan karena Cindy, kita mengetahui bahkan sekarang CENTCOM itu sudah kemudian berencana mengirim rudal hipersonik ke wilayah Timur Tengah seperti itu untuk antisipasi perang terhadap Iran. Amerika Serikat hanya punya 8 rudal hipersonik, tetapi ini sudah dikerahkan oleh mereka dan kita mengetahui Amerika Serikat juga sudah meminta tambahan anggaran militer sampai 1,5 triliun US dollar, which is itu naik 40%. Saya kira ada opsi memang yang sekarang sedang dipaksakan oleh Donald Trump untuk kembali melakukan serangan kepada wilayah Iran ya, baik dengan restu Kongres ataupun tidak dengan restu Kongres. Walaupun mungkin saja nanti karena masih Republik itu tetap diberikan approval itu dari Kongres. Oke, kalau misalnya ternyata Trump juga tidak begitu mendengarkan kecaman dari parlemen, Prof. Hikmahanto, menurut Anda apa yang bakal digunakan oleh Trump untuk melawan tekanan politik dalam negeri itu? Pertama ya, kita harus paham bahwa di Kongres ini kan ada dua partai yang berkuasa ya, Partai Republik dan Partai Demokrat. Kalau tadi yang ditayangkan itu dan sangat kritis gitu ya, membuat pertanyaan-pertanyaan itu, saya lihat itu semua dari Partai Demokrat. Artinya memang sebagai partai oposisi mereka akan sangat kritis terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump. Ini belum tentu merupakan pandangan dari Partai Republik. Nanti pada waktu katakanlah kalau memang ada voting,
apakah diberikan approval atau tidak, nanti kita harus lihat ya bagaimana dari Partai Republik dengan Partai Demokrat ini. Memang ada 1-2 yang membelot, tetapi biasanya nggak akan signifikan. Nah, itu yang pertama yang kita perlu pahami. Tapi kedua, memang apa yang disampaikan oleh teman-teman di Partai Demokrat itu, mereka mengatakan bahwa ini kan biaya membumbung dan lain sebagainya itu sebenarnya suara dari rakyat di Amerika Serikat, dan mereka merasa tersalurkan. Dan kalau mereka ini merasa tersalurkan, nanti bulan November ada midterm election. Nah, midterm election ini yang akan menentukan apakah Kongres di Amerika Serikat itu akan tetap dikuasai oleh Partai Republik atau nantinya akan berubah, dikuasai oleh Partai Demokrat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya Trump ketika sekarang dia mau melanjutkan atau tidak melanjutkan, itu kan harus lihat dari bagaimana publik di Amerika Serikat melihatnya. Nah, yang saya tahu approval rating dari Presiden Trump itu semakin lama semakin turun. Sehingga peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Cole itu mungkin saja dimanfaatkan untuk bagaimana bisa menaikkan approval rating itu. Tetapi yang jadi masalah, yang saya lihat di sosial media di Amerika Serikat, justru mereka tidak percaya dengan versi dari pemerintah. Mereka mencoba mengatakan bahwa ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada. As if ini sandiwara saja, stage gitu ya, disandiwarakan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Trump ini saat sekarang ini dia harus punya exit strategy bagaimana dia bisa keluar dari perang ini. Karena perang ini kalau dilanjutkan terus dikhawatirkan bahwa Iran akan tetap bertahan dan itu akan mengeluarkan banyak biaya. Tapi di lain sisi Trump tentu tidak mau kehilangan muka, terutama kehilangan muka di dalam negerinya. Nah, oleh karena itu sekarang ini diupayakan berbagai hal exit strategy yang masyarakat di Amerika tidak percaya. Bahkan kalau misalnya soal minyak yang membumbung tinggi, Trump kan mengatakan sudah sesumbar. Amerika nggak butuh kok minyak dari Timur Tengah, dari negara Teluk. Tapi masalahnya pelaku usaha di sana kan melihat harga minyak dunia dan dia gunakan itu sebagai patokan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Oke, artinya jelang pemilu sela atau midterm election itu dengan approval ratingnya semakin turun, bisakah itu menghentikan ambisi Trump? Kita akan sambung lagi diskusinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Kompas Petang. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Di panasnya pertandingan, semangat adem harus jadi pegangan. Dengan 100% kemurnian alami, ademnya Aqua alirkan semangat kita. Aqua, ademin kita semua. Momen apapun bisa jadi nikmat bareng Indomie goreng. Bikin hidup senikmat Indomie goreng. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Di panasnya pertandingan, semangat adem harus jadi pegangan. Dengan 100% kemurnian alami, ademnya Aqua alirkan semangat kita. Aqua, ademin kita semua.
You ever try something and like, wow, that's Mr. This hits. Ini pilihan saya. It's a world-class noodle that brings people together. Bold, rich in every slurp. Sedapnya, berkualitas. Cobain aja Mr. Favorit semua dari Wings Food. Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu. Ultra Flu, Flu reda, tegasan. Dengan kemasan baru. Kita lanjutkan dialog bersama Bang Pizarro dan Prof. Hikmanto. Saudara, rekaman serangan Hizbullah terhadap kendaraan Hummer milik tentara Israel terjadi di kota Al-Bayada, Lebanon Selatan pada 29 April lalu melalui serangan udara. Sebuah pernyataan dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, dibacakan di televisi pemerintah pada Kamis lalu. Mojtaba memuji babak baru untuk Teluk dan Selat Hormuz. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu anugerah tak ternilai dari Allah Subhanahu wa taala bagi bangsa-bangsa muslim di kawasan kita, khususnya rakyat terhormat Iran yang Islami, adalah berkah Teluk Persia. Sebuah anugerah yang melampaui sekadar hamparan air yang telah membentuk bagian dari identitas dan peradaban kita, serta selain menjadi titik penghubung antar bangsa, telah menciptakan jalur vital dan unik bagi ekonomi global di Selat Hormuz dan berlanjut hingga ke Laut Oman. Aset strategis ini telah membangkitkan keserakahan banyak iblis selama berabad-abad serta menjadi catatan sejarah agresi berulang oleh pihak asing dari Eropah dan Amerika. Dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan, masa depan kawasan Teluk Persia yang gemilang akan menjadi masa depan tanpa Amerika yang mengabdi pada kemajuan, kenyamanan dan kesejahteraan bangsa-bangsanya. Kita lanjutkan tadi dialog dengan Bang Pizarro dan Prof. Hikmanto. Bang Pizarro, kalau tadi kata Prof. Hikmanto sebenarnya Trump itu dalam posisi butuh exit strategi. Tapi kalau menurut Anda, apa yang bisa betul-betul menghentikan Trump untuk nekat melanjutkan serangannya ke Iran? Ya, Cindy, kita mengetahui sekarang Trump sangat intens sekali dengan Kongres ya untuk mendapat persetujuan perang setelah deadline besok ya untuk waktu Jakarta itu berakhir dalam masa 60 hari. Jadi sekarang Trump sangat intens sekali diskusi dengan Kongres untuk dia mendapatkan otorisasi seperti itu. Kedua, Trump kita jangan lupa juga kemarin dia juga sedang melakukan hubungan yang sangat kuat, komunikasi yang sangat kuat dengan CENTCOM, dengan pasukan-pasukan infanterinya untuk kemudian ada opsi akan melakukan serangan kembali kepada Iran. Saya kira ini akan menjadi exit strategi oleh Donald Trump ya, dengan skenario pertama dia akan melakukan serangan cepat tetapi kuat ya yang akan dilakukan kepada Iran. Jadi dia akan mengklaim kemenangan sepihak dengan telah memberikan serangan yang kuat, yang cepat kepada Iran. Apapun hasilnya, itu menjadi salah satu dasar dia untuk mengklaim kemenangan dan kemudian dia bisa keluar dari situ seperti itu. Memang ini bisa dibilang salah satu opsi yang paling realistis bisa dilakukan oleh Amerika Serikat ya, ketimbang dia terjebak perang berkepanjangan. Ingat di Kongres ya dari Republik, Barron Mess mengatakan jika konflik ini panjang, jika konflik ini berlanjut, dia sudah mengingatkan Trump bahwa ini akan berdampak terhadap politik elektoral Donald Trump dan politik elektoral Partai Republik menjelang midterm election. Saya kira kalkulasi itu juga dihitung oleh Donald Trump hingga kemudian dia mungkin saja tidak ingin terlibat perang secara panjang, tetapi dia butuh exit strategi untuk keluar dengan cara melakukan serangan cepat, serangan kilat, serangan besar kepada wilayah-wilayah Iran. Ya. Tentu Iran sudah mengantisipasi ini ya. Kalau kita lihat tadi pidato Mojtaba Khamenei itu kan peringatan Hari Nasional Teluk Persia ya, yang ada dibangkitkan kembali semangat nasionalisme Irannya. Dia pernah melawan Portugis, dia pernah melawan peradaban besar, dan sekarang dia sedang berhadapan dengan Amerika Serikat. Saya kira markas Qatamul Anbiya, faksi RJC juga sudah mempersiapkan jika kemudian opsi peperangan itu kembali digulirkan ketika negosiasi itu deadlock, buntu, ini bukan tidak mungkin eskalasi ini akan terus berlanjut. Tinggal kemudian pilihannya akan sangat sulit bagi saya untuk Donald Trump, karena semakin Iran ditekan, semakin Iran diinvasi, semakin Iran akan bertahan. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang Iran itu sangat bersatu ya, masyarakatnya, IRGC-nya, kemudian faksi diplomatnya. Kemarin dia turun berbondong-bondong di Teheran, membawa rudal dan segala macam ya. Menurut saya itu pesan dari Teheran kepada Washington bahwa mereka itu solid, bahwa mereka itu bersatu. Berbeda dengan diskusi di Kongres ya dalam 2 hari ini ya, betapa keterpecahan begitu sangat kuat dari Demokrat yang menghantam Peter Hegseth dengan begitu sangat kuat gitu ya, dan kemudian
kemudian mencoba menekan Kongres untuk tidak memberikan otorisasi kepada Donald Trump untuk melanjutkan perang gitu. Dan juga ada multitafsir apakah perang 60 hari itu berakhir besok karena ada minus senjata selama 2 pekan dan bukan tidak mungkin akan berlanjut. Oke, kalau misalnya salah satu strategi yang dipertimbangkan adalah tetap melakukan serangan, Prof. Hikmahanto, sebenarnya menurut Anda tekanan seperti apa lagi yang harus dilakukan dari dalam negara Amerika Serikat agar Trump benar-benar mau mendengarkan dampaknya untuk pemilu dalam waktu dekat ini? Nanti apakah artinya sudah bisa dibaca? Ya, yang pasti adalah bagaimana reaksi dari publik di Amerika Serikat. Ya, karena reaksi dari publik ini sangat diperhatikan betul oleh Trump. Itu yang pertama. Yang kedua, tekanannya itu adalah dari bursa. Jadi kalau misalnya bursa itu menanggapi secara negatif keputusan Trump untuk misalnya menyerang kembali, itu akan sangat diperhatikan oleh Trump. Jadi selama ini Trump itu sangat memperhatikan bagaimana sikap dari bursa. Nah, tentu yang ketiga adalah bagaimana sikap dari negara-negara sekutunya. Ya, kalau negara-negara sekutunya ini tidak mendukung, ini yang dan selama ini mereka juga tidak mendukung, gitu ya. Nah, ini yang juga akan menjadi tekanan bagi Trump. Nah, tentu kemarin ini ada pertanyaan dari para jurnalis dalam kaitan dengan bagaimana memenangkan perang ini. Karena Trump selalu mengatakan kita sudah menang kok, kita sudah menang. Angkatan perang nggak ada. Pimpinan nggak ada, ya. Tapi setiap kali dia mengatakan itu, serangan dari Iran juga tetap ada, begitu kan? Maka tadi ditanya, bagaimana kita menang perang tapi Selat Hormuz masih belum dibuka? Lalu Pete Hegseth mengatakan, tapi kan kita udah blokade, jadi bukan menjawab pertanyaan gitu ya. Ini sih perdebatan kayak di pengadilan gitu antara lawyer gitu. Nah, tetapi yang saya lihat bahwa Amerika Serikat pada posisi Trump pada saat ini memang dia harus berpikir tentang biaya yang akan dikeluarkan. Dan kemarin itu ada pertanyaan dari jurnalis, bagaimana kalau bom atom diturunkan, dijatuhkan. Tapi Trump mengatakan, saya tidak akan melakukan itu. Karena mungkin dianggap satu-satunya opsi yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa peradaban Iran akan saya habisi, itu adalah yang dikhawatirkan bom atom akan dijatuhkan. Tetapi Trump sudah mengatakan dia tidak akan melakukan itu. Dan mudah-mudahan dia akan memegang janji itu. Karena dengan bom atom memang bisa cepat sekali serangan terhadap Iran diselesaikan. Tapi konsekuensi bagi Amerika Serikat, dia akan menghadapi kritikan dari berbagai belahan dunia. Nah, Prof. Hikmah, kalau kemarin juga sempat ada serangan yang dilakukan ketika jamuan makan malam. Itu bisa ditarik benang merahnya kah kalau itu berkaitan dengan sebenarnya penolakan dari dalam negeri juga soal perang Iran? Ya, memang seperti itu karena memo yang dibuat oleh si penembak ini adalah dia tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Dan ingat, sebenarnya nggak hanya dia, Joe Kent, direktur kontraterorisme, ketika mengundurkan diri, dia mengatakan bahwa Iran itu bukan imminent threat, gitu ya. Bahkan Charlie Kirk yang dibunuh, dia pendukung MAGA, Make America Great Again, dia mengatakan jangan pernah serang Iran. Itu sudah dikatakan berkali-kali. Tetapi ini kan dilakukan, ya. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah ini yang tadi diserang itu sandiwara atau tidak? Karena tentu kita harus menunggu penyelidikan. Tetapi rakyat Amerika itu dengan sosial media dia sampaikan analisa-analisanya bahwa ini sebenarnya sandiwara saja. Itu menunjukkan pada saya bahwa rakyat Amerika tidak dengan mudah bisa dikatakanlah beri pemahaman bahwa oleh pemerintah Amerika Serikat bahwa apa yang dihadapi oleh Trump ini suatu keadaan yang sangat krusial yang harusnya dengan peristiwa ini, seperti juga pada waktu Trump mau menjadi presiden, beliau ditembak itu menjadikan rakyat Amerika bersatu dan mendukung Presiden Trump. Tapi ini kan berbeda dengan saat itu, Prof. Hikmahanto. Saat itu menaikkan popularitas juga. Nah, kalau menurut Anda, Bang Pizarro, kalau saat ini kan justru disindir jangan-jangan settingan. Ini adalah gambaran kejengahan dari masyarakat Amerika Serikat sendiri terhadap Trump.
Iya, mungkin kalau memang betul-betul apa yang dilakukan oleh Tom Allen itu punya motif politik, itu bisa merepresentasikan kekecewaan dan kemuakan masyarakat Amerika terhadap kebijakan-kebijakan Trump. Kita mengetahui survei terakhir bahkan mengatakan hanya 26% masyarakat Amerika Serikat yang meyakini bahwa perang Iran itu sepadan dengan apa yang didapatkan oleh Amerika Serikat. Artinya 75% atau 74% mereka mengatakan bahwa Amerika Serikat dalam kerugian yang sangat besar. Tetapi tanpa bermaksud mendahului investigasi oleh pihak Amerika Serikat, memang tadi yang disebut oleh Prof. Vick ya, adanya kecurigaan ataupun adanya false flag attack dengan adanya upaya melakukan serangan kepada Trump itu dimanfaatkan sekarang oleh Trump. Bahkan Trump mengatakan serangan yang dilakukan oleh Tom Allen itu membuktikan saya pemimpin berpengaruh, saya pemimpin yang memiliki kekuasaan hingga kemudian saya ingin dibunuh. Ini tetap dimanfaatkan oleh Trump untuk kemudian menaikkan kredibilitas dia, menaikkan popularitas dia. Karena harus kita ketahui approval rating Trump itu sangat anjlok. Dan ingat Cindy, pemilu boleh November, tapi kampanye itu dimulai Agustus. Artinya tinggal beberapa hari lagi, tinggal beberapa bulan ini saja. Dan saya rasa serangan Tom Allen ini akan dimanfaatkan oleh Trump untuk menaikkan popularitasnya, untuk kembali mengkonsolidasikan seperti yang pernah dilakukan di Pennsylvania kan tahun 2000. Oke, kalau menurut Prof. Hikmah sebenarnya kalau menurut Prof. Hikmah sebenarnya akan efektif tidak kalau momen ini akan dimanfaatkan oleh Trump atau justru akan jadi mengunci hasil pemilu, Republik akan kalah? Singkat saja Prof. Hikmah. Saya rasa tidak akan efektif ya, karena reaksi dari rakyat Amerika Serikat, dia melihat bahwa kemarin pada waktu kampanye itu dimanfaatkan dan waktu itu rakyat percaya sehingga Trump bisa memenangkan pemilu, pilpres. Tetapi kalau yang sekarang mereka mungkin belajar atau punya trauma di masa lalu, dia mengatakan enggak, ini pasti cara-cara Trump untuk supaya menaikkan popularitas dan mendapat dukungan dari rakyat Amerika. Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, dan Bang Pizarro Ghazali, peneliti Asian Middle East Center. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Ya, terima kasih. Tetap bersama kami di Kompas Petang, kami akan hadir kembali usai jeda. Saat aktivitas padat. Kebakaran melanda sebuah pabrik triplek di Jalan Pangeran Nur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kebakaran terjadi di pabrik plywood atau triplek sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Api berkorbar semula dari sisi kiri bagian dalam gedung yang merambat ke tumpukan triplek hingga membuat api semakin membesar. Hingga saat ini pemadaman masih dilakukan petugas damkar dan penyebab kejadian belum diketahui. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tangis haru mewarnai kedatangan jemaah haji kloter pertama yang sudah tiba dari Madinah ke Mekah. Mereka akan memulai rangkaian awal ibadah haji dengan melakukan umroh. Sujud syukur jemaah saat tiba di salah satu hotel di Mekah di sektor 7 wilayah Misfallah. Kedatangan mereka disambut hangat petugas haji Indonesia. Ada 360 jemaah haji Indonesia kloter 1 dari embarkasi Yogyakarta yang pertama kali tiba di Mekah. Setelah beristirahat sejenak, mereka langsung melakukan rangkaian awal ibadah haji yakni umroh wajib. Sementara puncak kedatangan jemaah haji Indonesia diprediksi terjadi pada 6 Mei dengan total 21 kloter jemaah yang mendarat di Madinah, Arab Saudi. Jumlah kedatangan jemaah ini naik dari biasanya yang rata-rata berkisar antara 17 hingga 18 kloter per hari. Menghadapi lonjakan jumlah jemaah yang tiba, petugas haji akan memaksimalkan peran dalam memberikan pelayanan terutama bagi jemaah lansia dan jemaah yang membutuhkan kursi roda.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Informasi haji tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Petang hari ini. Saya Maidop Elfrina. Saya Cindy Permadi. Jangan lupa tetap saksikan Kompas TV. Usai jeda ada Sapa Indonesia Malam bersama Tifal Solesa dan Audrey Chandra. Terima kasih. Sampai jumpa.